Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Selamat datang di channel Ibu Elsa Nurul. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan di video yang sebelumnya tentang 4 sahabat Nabi yang menggantikan kepemimpinan Rasul sebagai pemimpin atau khalifah. Siapa sajakah mereka dan bagaimana biografinya? Simak terus ya sampai habis. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdul Ka'bah, kemudian namanya diganti oleh Rasul menjadi Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Abu Bakar lahir dari pasangan suami istri Utsman atau Abu Quhafah dan Ummu Khair Salma. Dia berasal dari suku Taim. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Sejak kecil, Abu Bakar memiliki sifat yang lemah lembut, jujur, dan sabar. Saat ia memasuki usia remaja, beliau telah bersahabat dengan Rasulullah dan sahabat lainnya yang menemani Rasulullah juga. Saat itu, ia dijuluki sebagai As-Siddiq karena ia selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pada masa setelah meninggalnya Rasulullah, terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor saat pemilihan penerus Rasulullah. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai penerus kepemimpinan Rasul, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Abu bin Ubaidah sebagai penerus kepemimpinan Rasul. Dalam masa perselisihan ini, Abu Bakar menegaskan kepada kaum Ansor bahwa kaum Muhajirinlah yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan Rasul sebagai pemimpin umat Islam. Kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muhajirin yang pertama mengakui Nabi sebagai Nabi dan selalu bersamanya dalam situasi apapun. Pada saat itu juga, Umar bin Khattab menolak usulan Abu Bakar yang menjadikannya sebagai pengganti Rasulullah. Bahkan, Umar mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang cocok menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah bermusyawarah, kedua kaum akhirnya sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Ada beberapa kesepakatan yang membuat Abu Bakar diterima menjadi khalifah, yaitu beliau adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar orang yang menemani Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Abu Bakar orang yang sangat gigih dan selalu melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Ia pernah menjadi imam sholat sebagai pengganti Rasulullah saat beliau sedang sakit. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau mengutamakan kepentingan di dalam negerinya sendiri daripada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kaum dan negerinya. Masalah yang ada di negerinya saat itu adalah orang-orang yang meninggalkan Islam karena mereka berpikir setelah Muhammad wafat maka Islam juga telah berakhir kekuasaannya. Lalu banyak juga orang yang mengaku dirinya sebagai pengganti Rasulullah. Dengan demikian, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka semua. Semua keputusan pada masa pemerintahan Abu Bakar selalu ada di tangannya. Namun sebelumnya ia selalu bermusyawarah dengan para sahabat sebelum memutuskan sesuatu. Sebelum Abu Bakar wafat, ia menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah. Ia menunjuk Umar bukan asal saja, namun telah dipertimbangkan karena situasi politik yang ada. Abu Bakar khawatir jika pemilihan khalifah selanjutnya diadakan seperti pemilihan khalifah sebelumnya, akan terjadi situasi politik yang semakin keruh. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki umur yang lebih muda, yaitu 13 tahun dari usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan pada tahun 634 Masehi ia menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Sejak masih kecil, Umar dikenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan sesuatu kebenaran kepada siapa saja. Sebelum ia masuk Islam, ia sempat menentang Islam. Namun setelah masuk, ia sangat membela Islam dan melawan musuh-musuhnya. Karena keberaniannya, Umar bin Khattab ditakuti oleh kaum Quraisy. Sifat keberaniannya dalam kebenaran membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi julukan kepadanya sebagai Al-Faruq, yakni memiliki arti sang pembeda.
Maknanya bahwa Umar adalah sesosok orang yang dapat membedakan kebenaran dan keburukan. Kekhalifaan Umar bin Khattab dimulai saat Abu Bakar sakit dan memanggil Utsman bin Affan untuk menulis surat wasiat kepada Umar untuk menggantikannya sebagai khalifah. Tujuan Abu Bakar adalah untuk menghindari perselisihan dalam pemilihan khalifah saat ia sudah meninggal. Dengan terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah, semua umat Islam setuju dengan keputusan Abu Bakar. Lamanya Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah membuatnya mendapat gelar baru, yaitu Amirul Mukminin, yang artinya pemimpin yang beriman. Gelar ini diberikan oleh kaum muslimin karena melihat Umar bin Khattab yang memimpin Islam selama 10 tahun. Oleh karena itu, ia sangat pantas mendapatkan gelar tersebut. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengutamakan perluasan Islam yang mencapai hingga 1/3 dari dunia. Dengan kerja kerasnya, Islam bisa mencapai hingga ke Eropa. Berkat gaya kepemimpinan Umar ini menjadi kekuatan untuk umat Islam yang harus diperhitungkan. Pada saat itu, posisi Islam memiliki kekuatan yang sama seperti Romawi dan Persia. Pada masa tersebut, wilayah Islam diperluas hingga ke Mesir, Irak, Syam, Palestina, dan negara-negara Persia lainnya. Setelah menguasai beberapa negara, Umar membentuk pemerintahan yang mirip dengan Persia. Umar bin Khattab membuat administrasi pemerintahan yang mengatur 8 wilayah, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Departemen ini didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah dari masing-masing pejabat di wilayah tersebut, sehingga hal tersebut memicu berdirinya Baitul Mal. Umar wafat pada usia 63 tahun setelah memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Umar wafat pada umur 63 tahun setelah memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Wafatnya disebabkan oleh ia ditikam oleh Abu Lu'lu'. Ia adalah seorang budak dari Persia pada saat sedang sholat subuh. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah yang subur, yaitu kawasan Hijaz, letaknya di sebelah barat Laut Arab Saudi. Ia lahir setelah 5 tahun dari tahun gajah. Hal tersebut membuatnya memiliki usia 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya dan juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, ia banyak melakukan amal kebaikan, maka ia mendapatkan gelar Ghaniyun Syakir, yaitu artinya orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia kaya raya, ia tidak lupa dengan orang yang berada di bawahnya. Ia juga tidak segan untuk ikut berperang. Bahkan dikisahkan dari Ibnu Syihab Al-Zuhri dikatakan bahwa Utsman pernah mempersiapkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda untuk Jaisyul Usrah atau pasukan sulit dalam perang Tabuk. Selain itu, ia juga pernah memberikan 10.000 dinar atau sekarang sekitar 483 juta rupiah kepada Rasulullah dengan kedua tangannya sendiri. Kejadian tersebut diceritakan oleh sahabat Rasul, yaitu Hudzaifah. Karena telah banyak kebaikan yang dilakukan oleh Utsman, maka ia sempat dinikahkan dengan putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia menikah lagi dengan putri Rasul yang bernama Ummu Kalsum. Utsman bin Affan memiliki jasa berupa membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah. Beliau juga menetapkan hafalan di dalam Al-Quran menjadi serentak dan seragam. Karyanya yang besar itu sangatlah bermanfaat bagi umat Islam. Oleh karena itu, ia diberi penghargaan sebagai Mushaf Utsmani. Masa kepemimpinannya ini dimulai ketika Umar bin Khattab mengalami sakit keras setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu', seorang budak dari Persia. Karena sakitnya, Umar lalu membentuk tim yang memiliki anggota Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dibentuknya formasi tersebut bertujuan untuk pemilihan pengganti dari Umar bin Khattab untuk menjadikan mereka khalifah. Namun, 4 orang anggota tersebut mengundurkan diri.
Berdasarkan pendapat umum masyarakat bahwa mereka menginginkan Utsman bin Affan yang menjadi pengganti dari Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf juga cenderung memilih Utsman bin Affan untuk menggantikan peran Umar bin Khattab. Dengan kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah di usianya yang sudah mencapai 70 tahun. Ia juga menjadi khalifah selama 12 tahun, di mana lebih lama daripada Umar bin Khattab. Dalam masa pemerintahannya, Utsman bin Affan mengembalikan Islam ke beberapa daerah yang sebelumnya yang belum sempat dicapai oleh Umar bin Khattab. Umat Islam sedikit kecewa karena perbedaan sifat antara Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab. Utsman memiliki sifat yang cenderung lembut dan membuat Islam sedikit lemah. Pada masa pemerintahannya ini, kebijakan dari Utsman yang paling disorot adalah ketika ia mengangkat kerabat keluarganya untuk menduduki jabatan penting, seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam. Selain masalah perluasan daerah, Utsman juga memperhatikan pembangunan di dalam kota. Ia membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan di perkotaan, jembatan, masjid, dan juga meluaskan Masjid Nabawi. Di akhir masa pemerintahannya, Utsman tidak meninggalkan pesan sedikit pun. Hal ini dikarenakan ia meninggal secara tiba-tiba karena dibunuh pada saat ia membaca Al-Quran. Ia wafat pada usia 83 tahun. Hal tersebut membuat kondisi politik semakin memburuk. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama panjang Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia lahir di Mekah tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah. Ali dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Sebelumnya, ibunya memberinya nama Al-Haidarah yang artinya singa. Kemudian ayahnya memberi sebutan sebagai Ali. Semasa kecil, ia dididik dan dibesarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang dan kemuliaan yang Rasul berikan kepada Ali ini membentuk karakter Ali. Karena didikan Rasulullah, ia berani masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberanian yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, maka ia diberi gelar dengan nama Singa Allah. Masa kepemimpinannya dimulai setelah Utsman bin Affan telah wafat. Pada saat itu umat Islam bingung siapa yang akan menggantikan Utsman sebagai pemimpin umat Islam. Lalu pada saat itu ada yang mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman sebagai khalifah. Semua mayoritas umat Islam setuju dengan diangkatnya Ali sebagai khalifah, kecuali mereka yang hanya setuju dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Semasa menjadi pemimpin, ia pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Ia juga membenahi keuangan di Baitul Mal, lalu memajukan bidang ilmu bahasa dan memajukan pembangunan. Masa pemerintahan yang dijalani Ali bin Abi Thalib ini berbeda dengan masa pemerintahan yang sebelumnya, di mana pada saat itu wilayah Islam sudah sangat luas dan sudah banyak terpengaruh oleh masalah duniawi. Ali juga menghadapi para penentang-penentang yang memunculkan pemberontakan. Bahkan ia juga melawan Zubair bin Awam dan Aisyah karena ia dianggap tidak menuntaskan perkara pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan ini semua mengakibatkan timbulnya Perang Jamal atau disebut sebagai Perang Unta karena Aisyah yang menunggang unta untuk berperang. Pertentangan Ali dan Muawiyah juga menimbulkan Perang Siffin. Lalu, perang-perang tersebut diakhiri dengan tahkim pada tahun ke-34 Hijriah. Karena semua peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan munculnya 3 golongan di dalam umat Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiga golongan tersebut mewarnai perkembangan pemikiran di dalam Islam. Demikian yang dapat Ibu sampaikan tentang 4 sahabat Nabi yang menjadi khalifah. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan Ibu Elsa Nuro. Nah, pada pertemuan kali ini
Kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah. Mulai dari sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, para pendirinya, kejayaan, wilayah kekuasaan, tokoh atau ilmuwan yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuannya yaitu agar siswa mampu memahami sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, menganalisis para pendiri dan ilmuwannya tentang dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Kekuasaan dan kejayaan. Kekuasaan Bani Abbasiyah lebih fokus pada dataran Irak dan Iran daripada wilayah pesisir seperti Israel, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Baghdad dengan cepat berkembang menjadi kota besar dan hampir maju 1,5 juta orang pada tahun 800-an Masehi. Masa kejayaan. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah memasuki masa kejayaannya dengan menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah, kemudian dipimpin oleh Abu Ja'far al-Mansur mulai tahun 750 sampai 775 Masehi, saudara dari Abu Abbas. Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid mulai dari tahun 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya yang bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Selain itu, wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama sangat luas, meliputi berbagai bangsa yang berbeda seperti Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India. Perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuan maju pesat di masa dinasti Abbasiyah yang melanggengkan kekuasaannya sampai dengan 5 abad. Pembagian wilayah ketika itu hampir mirip dengan pembagian wilayah pada masa Imperium Bizantium atau Romawi Timur dan Persia. Provinsi-provinsi yang berada di bawah kekuasaan Islam pada masa Umayyah dan Abbasiyah adalah Suriah, Palestina, Kufah, Bahrain, Yaman, dan wilayah di perbatasan India, Mesir, Afrika Kecil, Yaman, dan kawasan Arab Selatan. Yang keempat, para pemimpin dinasti Abbasiyah. Kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Setelah Abu Ja'far, Abbasiyah dipimpin oleh Harun ar-Rasyid mulai tahun 789 sampai 809 Masehi. Ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya yang bernama Baitul Hikmah, sehingga orang-orang terpelajar dari kalangan barat dan muslim datang ke Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan. Kepemimpinan Al-Ma'mun ar-Rasyid. Setelah itu, Abbasiyah dipimpin oleh Al-Amin dan Al-Ma'mun ar-Rasyid, putra Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun memimpin sejak tahun 813 sampai 833 Masehi dan memperluas Baitul Hikmah menjadi akademi ilmu pertama di dunia. Ia juga menjadi Majelis Al-Munazarah yang mengadakan pengajian di rumah, masjid, dan istana khalifah, dan tanda-tanda akan bangkitnya kekuasaan penuh dari timur dengan pusat kebudayaan Islam. Yang kelima, ilmuwan atau ulama pada masa dinasti Abbasiyah. Tokoh ilmuwan masa dinasti Abbasiyah yang pertama yaitu Ibnu Sina.
Ibnu Sina adalah seorang filsafat dan ilmuwan di bidang kedokteran yang lahir di Persia pada tahun 980 Masehi. Atas kontribusi besarnya di bidang kedokteran, Ibnu Sina mendapat julukan sebagai bapak pengobatan modern dan maha guru kedokteran. Yang kedua, Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau Ar-Razi adalah salah satu pakar sains yang lahir di Rai, Teheran pada tahun 865 Hijriah. Sejak ia sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu mulai dari filsafat, kimia, kedokteran, dan sastra. Ilmu kimia. Salah satu tokoh terbesar di bidang ilmu kimia yang lahir di masa dinasti Abbasiyah adalah Zabir bin Hayyan. Hingga sekarang ia diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Ilmu matematika. Tokoh terkenalnya adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang menemukan angka 0 di masa itu. Dikenal juga bilangan positif dan negatif, pengetahuan tentang akar, aljabar, dan aritmatika. Ilmu sejarah. Di bidang sejarah muncul sejarawan besar Ibnu Khaldun. Awalnya ia belajar di Al-Azhar, Mesir. Usai menuntut ilmu di sana, Ibnu Khaldun mendirikan lembaga pendidikannya sendiri untuk mengkaji dan mempelajari sejarah. Demikian sejarah tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.